Seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Tidak hanya diusir, kelompok diduga ormas ini juga membongkar dan meratakan rumah nenek berusia 80 tahun itu. Saya sudah dengan baik-baik. Iya. Sari, anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjukkan. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Wong ini sempurna kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jala Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Beberapa hari usai pengusiran, rumah Elina dibongkar dan kini sudah rata dengan tanah. Ia mengaku pengusiran tanpa didasari putusan dari pengadilan. Akibat peristiwa tersebut, Elina didampingi kuasa hukumnya melapor ke Polda Jawa Timur. Dia mengaku mendapat perlakuan kasar hingga terluka. Orang banyak dan baju merah dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung mendatangi lokasi dan memediasi pihak keluarga Elina dan orang yang mengaku sudah membeli lahan milik Elina sejak 2015 lalu. Armuji mengecam cara premanisme sekelompok orang itu yang mencoreng nama baik Kota Surabaya. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang resmi. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan masuk gak ngerti. Sampean bayari korak itu piro sih, Pak? Saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini kasus pengusiran dan sengketa tanah ini masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta kini menjadi Rp5,7 juta. Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan juga Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.100. Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai Rp6,6 triliun di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai Rp6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu sore.
Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, penyidik KPK menggeledah ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, penyidik bawa sejumlah dokumen yang disimpan dalam beberapa koper dan juga kardus. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa kemarin. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 selama 7,5 jam. Usai melakukan penggeledahan sejak siang hingga malam hari, penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti berupa dokumen kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Sedikitnya 10 mobil penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Kamis 18 Desember lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya diduga menerima uang sebesar 9,5 miliar rupiah sebagai uang muka atau jaminan proyek yang rencananya akan dikerjakan pada tahun mendatang. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi beserta ayahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.